Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan dengan bijaksana. Sumber daya alam yang melimpah akan berpengaruh terhadap kehidupan penduduk di suatu daerah. Terjadilah kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anak, bagaimana hubungan antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi? Mari kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Aisyah yang hebat. Bersama Ibu Yuli Yuda, kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan pembelajaran, kalian diharapkan 1. Memahami dan mengidentifikasi apa itu sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya alam kekal. Yang kedua, sumber daya alam dapat diperbaharui. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang sumber daya alam kekal apa maksudnya? Yaitu sumber daya alam yang tidak habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya oleh manusia. Apa contohnya anak-anak? Ya, ada matahari, angin, air, dan tanah. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali jika habis. Nah, dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau non-hayati yang berasal dari hewan. Contohnya, untuk sumber daya alam hayati adalah tanaman-tanaman dari perkebunan ataupun dari persawahan. Ada padi, jagung, ketela, kentang, karet, kopi, dan masih banyak yang lain. Dan sumber daya alam dari hewani bisa berupa unggas, kambing, sapi, kerbau, kuda, ikan, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk sumber daya alam ini, dia bisa habis jika digunakan secara terus-menerus karena jumlahnya terbatas. Dan jika sudah habis, maka sangat tidak dapat dipulihkan atau sangat sulit untuk dipulihkan. Contohnya ada minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu, tertimbun dalam bumi. Sehingga ketika habis cadangannya, maka akan butuh waktu yang panjang untuk bisa mendapatkannya kembali. Kemudian contoh yang lain adalah bahan-bahan tambang, ada emas, nikel, tembaga, besi, aluminium, dan lain-lainnya. Kondisi alam Indonesia yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Apa saja perbedaannya? Ada 3 hal yang termasuk kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita ulang lagi, produksi, distribusi, konsumsi. Yang dimaksud dengan produksi ialah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan distribusi yaitu kegiatan penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke pedagang atau konsumen. Sedangkan konsumsi yaitu kegiatan menggunakan barang dan jasa. Di sini Bu Guru berikan contoh dari kegiatan ekonomi
produksi, distribusi, dan konsumsi, yaitu produksi kacang kedelai. Olahan kacang kedelai bisa kita buat menjadi tahu. Nah, dari tahu didistribusikan atau disalurkan kepada konsumen atau pembeli. Maka kita pun bisa merasakan enaknya olahan kacang kedelai menjadi tahu. Contohnya adalah tahu bulat. Enak kan? Pasti kalian sudah pernah merasakannya. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan ada yang tinggal di pedalaman dan pegunungan dan juga ada yang tinggal di pantai serta rawa. Untuk yang tinggal di pedalaman dan pegunungan, mereka bagian besar adalah bercocok tanam sebagai petani atau berkebun dengan menanam karet, tebu, kopi, coklat, teh, dan lain-lain. Nah, bagi yang lahannya tandus, memanfaatkan tanah untuk membuat batu bata, genting, dan gerabah. Seperti ini gambaran untuk kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat pedesaan. Sekarang untuk masyarakat yang tinggal di pantai dan rawa, maka mereka bermata pencarian sebagai nelayan, mencari ikan. Ada yang sebagai petani garam, petani udang, petani bandeng, dan juga mengelola pariwisata pantai. Penduduk pantai, maka mereka sebagai produsen karena mereka mendapatkan komoditi dari laut. Mereka memasarkan atau menjual ikan itu ke pasar. Sekarang untuk masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan tidak tergantung pada alam seperti halnya masyarakat pedesaan. Mereka melakukan kegiatan ekonomi di bidang perdagangan dan perindustrian. Contoh untuk yang perdagangan yaitu dengan jual dan membeli, jual beli. Sehingga banyak kita temukan di kota-kota, supermarket, mall, dan juga toko-toko serta pasar modern. Kemudian perindustrian menghasilkan barang dengan peralatan mesin. Sehingga mata pencarian masyarakat perkotaan adalah buruh sebagai tenaga profesi, tenaga ahli, manajer, perkantoran, dan lain-lain. Seperti ini gambarannya. Demikian pembelajaran kita. Untuk menambah wawasanmu, kalian teruslah belajar. Banyak membaca buku, terutama buku paket tema 2. Dan tidak lupa kerjakan tugas dan soalnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.